Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, sahabat Museum Multatuli. Mohon maaf, harusnya kami siaran langsung tadi pukul 9 pagi, namun baru dilaksanakan hampir pukul 3 sore ini karena ada satu dalangan lain hal. Tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Teman-teman, kita akan membacakan penggalan Novelet Saijah dan Adinda karya Multatuli yang disadur oleh Bakri Siregar dan diterbitkan oleh penerbit Lembaga Kebudayaan Rakyat tahun 1960. Pada kesempatan ini kita akan membacakan babak ketiga dari Novelet Saijah dan Adinda karya Multatuli yang disadur oleh Bakri Siregar. Baik, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk teman-teman yang bisa mengikuti pembacaan ini dari pertemuan pertama sampai hari ini pertemuan kelima. Betul ya? Hari ini pertemuan kelima pembacaan Novelet Saijah Adinda karya Multatuli yang disadur oleh Bakri Siregar. Di pertemuan keempat kita telah sampai pada bagaimana Saijah menunggu Adinda di ujung kampung di bawah pohon ketapang di hutan jati di Badur. Adinda tidak ada di Badur. Saijah baru saja pulang dari Batavia setelah bekerja selama 3 kali 12 bulan lamanya. Diceritakan bagaimana Saijah menunggu berlama-lama dari malam hingga pagi, dan kemudian seperti rusa yang terluka dia berlari menuju Badur. Nah, di babak ketiga kita akan melanjutkan pembacaan cerita. Bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita ikuti. Babak ketiga, Saijah Adinda karya Multatuli, saduran Bakri Siregar. Dalam sebuah rumah gubuk dalam hutan, Bapak Adinda menghadapi kopi. Adinda membersihkan ruangan, sedang dua orang adiknya bermain di sudut. Sebentar menghirup kopi, Bapak Adinda berkata, "Sebentar lagi mereka datang. Kau sediakan teh, Adinda?" Adinda terhenti menyapu, bertanya, "Berapa orang, Pak?" "Pak Ento, si Una, Pak Ansiu, Abdul Isma, dan ada lagi beberapa orang di bawahnya." "Makin banyak orang kemari, Pak." "Ya, siapa tahan dilebak," keluh Bapak Adinda. "Memang benar juga," kata si Saijah dulu. Seperti dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Adinda tunduk diam. "Mengapa kau diam, Adinda? Masih tetap Saijah dalam hatimu?" Bapak Adinda memperhatikan muka gadis itu. Tetapi Adinda diam saja. Berkata Bapak Adinda pula, "Kalau Saijah kembali ke Badur..." Segera Adinda memotong cakapnya. "Pasti dia kembali ke Badur, Pak." Diam dia sebentar, kemudian diteruskannya, "Dia akan menunggu di bawah pohon ketapang, tempat aku memberikan melati padanya dulu." Seakan-akan dia berkata pada dirinya sendiri, kata Adinda pula, "Tapi aku tidak datang. 3 kali 12 guritan. Aku cuma mengguritkan 32 guritan." Bapak Adinda menggeleng-gelengkan kepalanya, kasihan melihat anaknya. Kalau Saijah kembali ke Badur, dia tidak akan bisa tahan tinggal di Badur. Dia akan mencari kita. "Tapi dia tidak akan tahu tempat kita, Pak," kata Adinda sedih. "Dia sendiri barangkali tidak, tapi orang-orang di Badur yang tidak sanggup membayar pajak, yang kerbaunya dirampas, akan bersama-sama mengikuti jalan yang kita tempuh. Dan di sini kita berkumpul semua. Kalau mereka tidak kedapatan oleh serdaru patroli, sampai sekarang mereka belum tahu tempat persembunyian kita. Entah kalau ada yang berkhianat," kata Bapak Adinda agak kesal. Adinda menjawab dengan penuh keyakinan, "Kurasa tidak mungkin, Pak.
Hidup sebagai orang buruan lebih baik daripada hidup dengan melihat di muka mata sendiri kekuasaan berlaku sewenang-wenang. Aku sendiri tidak menyangka aku akan jadi begini. Hari ini dia diusir, besok siapa lagi? Tapi giliran kita datang juga. Hari ini kerbau kita diambil, hari esoknya entah apa lagi. Seperti kita bukan manusia jadinya. Kalimat-kalimat akhir ini diucapkannya dengan menyayat hati sekali. Cerita yang itu juga, keluh Bapak Adinda. Terus-menerus itu, bagai cerita semut yang mengangkat makanannya mengatasi tumpukan tanah. Itulah gunung baginya, yang berdiri menghalanginya dalam perjalanannya ke tempatnya. Jatuh-jatuh juga dia dengan beban di pundaknya. Dicobanya lagi, dicobanya terus sampai bisa menjejakkan kaki pada batu di puncak sana yang tinggi. Tapi antara dia, di semut dengan puncak itu, ada pula jurang yang harus disingkiri. Jurang yang akan tertutup dengan 1000 ekor semut. Jurang yang tidak akan tertutup dengan 1000 ekor semut. Untuk menyingkiri itu terpaksa dia dengan tenaga yang hampir habis mendukung beban juga. Beban yang lebih berat dari badannya sendiri. Mengangkatnya dari tanah datar ke tanah tinggi mendaki. Tetap berusaha tegak di atas tempat goyah. Keseimbangannya harus dijaga. Mengangkat beban antara dua kaki mukanya. Dia goyang, bimbang, terkejut, kalah. Dicobanya mencapai batang kayu yang tumbang dengan puncaknya ke dalam jurang. Ah, lepas sia-sia. Jatuh dia bersama bebannya ke jurang dalam. Sejenak dia diam, hanya sesaat. Sesaat. Lama dalam hidup seekor semut. Tapi tiada putus asa. Diangkatnya bebannya kembali. Didukungnya lagi ke atas mendaki tebing. Nanti coba lagi. Coba sekali lagi sampai jatuh lagi ke dalam jurang. Hatinya sedih. Terus-menerus itu juga. Itu saja. Diam sebentar. Kemudian katanya, "Nah, Bapak tinggalkan dulu. Kalau mereka datang, persilahkan saja duduk menunggu." Bapak Adinda keluar. Tinggal Adinda seorang diri penuh kenangan. Bertanya Adinda dalam hati, adakah Saijah tahu aku tetap setia padanya? Bahwa aku tiap bulan baru mengguritkan garis di lesung, dan seakan terdengar padanya suara keraguan hati Saijah dulu. Kalau aku kembali, kudapati kau dengan orang lain, sudah kawin bagaimana? Tidak mungkin Saijah, kata Adinda penuh kepastian. Tapi hati ragu datang mengacau lagi. 32 guritan di lesung. Tahukah Saijah? Kemudian Adinda ingin menghilangkan ragu. Mengapa kuragukan Saijah akan mencari aku? Kalau dia memang cinta kandaku. Kalau dia kembali, dia membawa uang, katanya. Dia akan membeli kerbau. Tapi apa gunanya kerbau lagi? Jangan beli kerbau Saijah, itu akan diambil lagi oleh Kanjeng Bupati. Adinda bertanya lagi, apa dibelikannya untukku dari kota? Ikat pinggang bersepuh perak. Tapi dari siapa dia tahu di mana aku? Keraguan hilang diatasi oleh keyakinan pasti. Ah, mengapa aku bimbang? Nasib Tani sama. Nasib akan mempertemukannya kembali. Pada muka Adinda sungguh kepastian sekarang. Kedengaran pintu diketuk. Segera Adinda ke pintu membukanya. Masuk Pak Entoh dan Pak Lontah bersama serombongan laki-laki dan perempuan. "Pak Entoh," seru Adinda. Tergesa-gesa Pak Entoh bertanya, "Adinda, mana Bapak?" Adinda menjawab pendek, "Keluar sebentar." Berkata Pak Entoh, serombongan lagi dari Badur ikut Pak Lontah, dan tolong Adinda,
cari bapakmu. Duduklah ibu, bapak, dan adik-adik, kata Adinda ramah. Mereka semua menarik napas. Mana Pak Ansu, Pak? Abdul Isma? Tanya Adinda. Mereka tinggal di belakang, Adinda. Hampir saja kami kedapatan patroli. Karena itu, Pak Abdul, Pak Ansu, dan Pak Isma mencoba memperjajakan ke jalan lain. Ketikanya jadi kepungan mereka sekarang. Jadi mereka bertiga kelihatan oleh patroli. Adinda terkejut. Ya, apa boleh buat, daripada kedapatan semua, tidak ada ampun lagi. Dan kembali ke Badur lebih sengsara lagi. Kau ingat Bapak Saijah dan bapakmu sendiri, Adinda? Adinda mengangguk geram berkata, Bapak berangkat membawa aku dan adik-adik, tapi dia tidak ke Bogor, karena di situ dulu Bapak Saijah dihajar dengan rotan. Karena dia meninggalkan Bogor, tidak membawa surat keterangan, karena itu Bapak tidak ke Bogor, juga tidak ke Karawang, ke Priangan atau ke sekitar Betawi. Kami dibawanya ke Cilangkahan, dekat laut. Disitulah kami bersembunyi menunggu kawan-kawan lain yang kerbaunya telah dirampas oleh Wedana Parangkujang, beserta kawan-kawan lain yang ketakutan dihukum karena tidak sanggup membayar pajaknya. Sampai kemari, disinilah sekarang tempat kita korban rampasan dan pemerasan. Tunduk dia seketika, kemudian berkata pula dengan terharu, mudah-mudahan saja mereka bertiga selamat, sebab kepungan mereka jarang-jarang lolos. Semua mereka diam. Adinda memandang Pak Lontah dengan penuh harapan. Tanyanya, Bapak, tidak ada kabar Saijah di Badur? Pak Lontah menjawab, ada Adinda, Saijah telah datang ke Badur. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu pembacaan kelima, pertemuan kelima pembacaan novelet Saijah dan Adinda karya Multatuli yang disadur oleh pengarang Bakri Siregar, terbitan Lembaga Kebudayaan Rakyat tahun 1960. Terima kasih atas kesediaan teman-teman mengikuti siaran langsung di Instagram Museum Multatuli Lebak ini. Selamat siang, salam dari Rangkas Bitung. Tetap jaga kesehatan. Visit Lebak unik bekerja dengan hati. Jangan lupa tetap menggunakan masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.